Sobat investor, bayangkan sebuah perusahaan tambang nikel raksasa di Sulawesi, bernama Vale Indonesia, yang selama puluhan tahun dikuasai investor asing. Lalu datang Main ID, holding BUMN pertambangan kita, yang menguasai 34% sahamnya pada tahun 2024. Harapannya, Indonesia bisa punya kuasa lebih besar. Tapi kenyataannya, kata Badan Pemeriksa Keuangan, akuisisi itu justru nggak maksimal. Alih-alih mendapat kendali operasional, justru keuntungan masih lebih besar dinikmati mitra asing, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Kenapa bisa begitu? Dan apa dampaknya untuk hilirisasi nikel, kekuatan ekonomi nasional, bahkan masa depan kendaraan listrik kita? Yuk kita kupas lebih dalam. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat investor, yang lebih mengejutkan lagi, meski sekarang Main ID sudah menggenggam 34% saham Vale Indonesia, mereka belum jadi pemegang kendali utama. Artinya, dalam ruang rapat strategis Inco, suara Indonesia belum cukup lantang untuk menentukan arah perusahaan besar ini. Vale Canada dan Sumitomo masih memegang kendali yang lebih besar dalam keputusan operasional penting, termasuk dalam hal pembelian hasil tambang seperti nikel matte, yang seluruhnya justru diborong oleh mereka. Nah, ini jadi persoalan penting. Karena kalau kita tidak punya kendali, bagaimana bisa kita memastikan nikel dari bumi kita, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional? Bagaimana kita bisa dorong hilirisasi, kalau kendali masih di tangan asing? Dan pertanyaannya makin besar. Apakah langkah Main ID sudah cukup? Atau justru kita butuh akuisisi tambahan, seperti yang disarankan langsung oleh BPK? Sobat investor, kalau kita kulik lebih dalam, ada satu hal krusial yang disorot BPK, dan ini bisa dibilang, adalah akar dari ketimpangan kendali kita di Vale Indonesia. Namanya Offtake Agreement. Dalam dunia pertambangan, Offtake Agreement itu ibarat kontrak dagang jangka panjang. Siapa yang berhak membeli hasil tambang, berapa banyak, dan kemana arahnya. Nah, masalahnya, seluruh produk nikel matte yang dihasilkan Vale Indonesia, 100%-nya, justru dialokasikan untuk dua pemain, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Lalu di mana posisi Main ID sebagai BUMN tambang kita? Bahkan setelah beli saham sebesar 14% di tahun 2024, dan kini total memegang 34%, kok hasil tambang kita, belum bisa masuk ke kantong sendiri. BPK menilai ini adalah bentuk ketimpangan yang mencolok. Bayangkan, kita punya barang tambang dari tanah air sendiri, tapi hasilnya tak bisa kita kelola sepenuhnya untuk kepentingan dalam negeri. Bukankah ini saatnya kita menuntut posisi yang lebih adil? Sobat investor, Indonesia punya tambang nikel yang termasuk terbesar di dunia. Letaknya di Sulawesi, dikelola oleh PT Vale Indonesia. Tapi anehnya, seluruh hasil olahan nikelnya, dalam bentuk nikel matte, tidak jatuh ke tangan kita. Seluruhnya, justru dikunci dan dialihkan kedua perusahaan asing, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Inilah yang bikin BPK angkat suara. Mereka menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan yang serius dalam struktur perjanjian offtake. Logikanya begini, kita sudah beli saham, kita sudah tanam modal lewat Main ID, yang notabene adalah BUMN tambang kita sendiri. Tapi hasil tambangnya, tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita arahkan untuk kepentingan industri hilir nasional, dan tidak memperkuat rantai pasok dalam negeri. Padahal, dalam visi besar hilirisasi Presiden Jokowi, nikel adalah tulang punggung. Komoditas strategis ini seharusnya bisa kita kelola untuk menciptakan nilai tambah, entah itu baterai kendaraan listrik, pabrik stainless steel, atau bahan baku industri berteknologi tinggi. Tapi bagaimana caranya, kalau bahan mentahnya, justru sudah dikunci kontraknya puluhan tahun ke depan, oleh asing? Sobat investor, kita semua tahu, dalam dunia investasi, membeli saham itu, bukan cuma soal punya kursi di ruang rapat, tapi juga soal hasil yang bisa dirasakan. Nah, mari kita lihat realitanya.
dari tahun 2020 sampai 2023, Mind ID sudah mengeluarkan biaya besar buat akuisisi saham Fail Indonesia. Tapi sayangnya, dividennya justru lebih kecil daripada beban bunga pinjamannya sendiri. Bayangkan, Mind ID harus menanggung bunga pinjaman sebesar 1,02 triliun rupiah. Tapi dividen yang masuk, nggak sampai segitu. Ini kayak kita beli rumah kontrakan mahal-mahal, tapi uang sewanya nggak cukup buat nutup cicilan bank. Padahal logikanya, kalau kita punya saham di perusahaan tambang besar seperti Inco, yang operasinya kuat dan cadangan nikelnya melimpah, seharusnya hasilnya juga bisa menopang keuangan negara. Tapi faktanya, pengelolaan ini justru belum optimal. Uangnya keluar banyak, tapi baliknya sedikit. Jadi, muncul pertanyaan besar, apakah strategi ini benar-benar menguntungkan negara? Atau malah menguntungkan mitra asing, yang tetap menikmati hasil, sementara BUMN kita justru menanggung beban? Sobat investor, waktu Mind ID mengakuisisi saham Fail Indonesia, harapannya besar banget. Bukan cuma soal punya saham tambang, tapi lebih dari itu, ini soal strategi besar negara. Ada 3 misi utama yang ingin dicapai: menguasai cadangan mineral strategis, mempercepat hilirisasi, dan menyatukan laporan keuangan Fail ke dalam konsolidasi nasional. Tapi menurut BPK, sampai sekarang, ketiga tujuan itu masih belum tercapai. Pertama, soal penguasaan cadangan. Dengan hanya 34% saham dan tanpa kontrol operasional, Mind ID belum bisa memastikan cadangan nikel itu bisa dimanfaatkan sesuai kepentingan nasional. Kedua, hilirisasi. Kita ingin nikel ini diproses di dalam negeri, naik kelas jadi produk bernilai tambah. Tapi, kalau keputusan strategisnya masih dikendalikan pihak asing, bagaimana bisa hilirisasi maksimal? Dan yang ketiga, laporan keuangan. Karena Mind ID bukan pemegang kendali, Fail Indonesia belum bisa dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi Mind ID. Padahal, ini penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan proyeksi keuangan jangka panjang. Nah, sobat investor, setelah menyoroti berbagai kelemahan dalam akuisisi sebelumnya, BPK akhirnya memberikan rekomendasi yang cukup tegas. Mind ID disarankan untuk menambah lagi kepemilikan saham di Inco. Tujuannya jelas, agar Indonesia bisa benar-benar punya kendali penuh atas perusahaan tambang strategis ini. Selama ini, dengan hanya 34% saham, Mind ID belum bisa duduk di kursi pengemudi. Masih jadi penumpang, di mobil yang seharusnya membawa nikel Indonesia ke arah hilirisasi dan kemandirian industri nasional. Maka dari itu, BPK menyarankan agar Mind ID segera mengkaji opsi untuk mengakuisisi saham milik Fail Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Bukan cuma itu. Langkah ini juga harus ditempuh bareng-bareng, nggak bisa jalan sendiri. Koordinasi dengan Kementerian BUMN perlu dilakukan secepatnya, biar ada kesepahaman dan dukungan politik yang kuat di belakangnya. Karena kita tahu, industri tambang ini bukan cuma soal cuan, tapi soal kedaulatan sumber daya alam. Kalau Mind ID bisa jadi pemilik mayoritas, bahkan pengendali penuh, Indonesia bisa lebih bebas dalam menentukan arah masa depan nikel, yang saat ini jadi bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik. Sobat investor, bukan cuma soal jumlah saham, BPK juga menyoroti satu hal penting yang selama ini luput dari perhatian banyak orang, yaitu soal perjanjian offtake. Ini adalah kesepakatan siapa yang berhak beli produk nikel dari Fail Indonesia, dan kemana hasil tambang itu akan mengalir. Masalahnya, meskipun Mind ID sekarang memegang 34% saham, haknya belum tercermin dalam skema pembagian penjualan produk. Seluruh hasil nikel matte yang diproduksi Fail Indonesia, justru dialokasikan hanya ke dua mitra asing, Fail Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Sedangkan Mind ID nggak kebagian. Nah sobat investor, BPK bilang, ini nggak bisa dibiarkan. Sebagai pemegang saham mayoritas, meski belum pengendali, Mind ID seharusnya sudah punya suara yang lebih kuat dalam arah kebijakan komersial perusahaan. Karena kalau kita cuma punya saham tapi tidak ikut menikmati hasil tambang, lalu apa bedanya dengan investasi diam? Itulah kenapa BPK mendorong Mind ID untuk segera melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian offtake ini. Biar pembagian hasil lebih adil, dan tentu, biar Indonesia sebagai pemilik sumber daya bisa merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar. Nah sobat investor, sekarang kita masuk ke babak yang gak kalah penting, yaitu soal keberlanjutan operasional Fail Indonesia. Salah satu syarat utama agar Fail Indonesia bisa terus melanjutkan kegiatan operasinya, hingga tahun 2035 adalah, divestasi saham dari dua pemegang asing utama, Fail Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining, ke Mind ID. Artinya,
Penambahan saham ini bukan cuma soal strategi bisnis atau bagi-bagi dividen, tapi juga menyangkut izin operasi tambang yang sah secara hukum. Tanpa divestasi ini, IUPK, atau izin usaha pertambangan khusus, FAIL Indonesia, bisa-bisa tidak diperpanjang. Dan kalau itu terjadi, sobat bisa bayangkan kelangsungan bisnis bisa terganggu, investor khawatir, bahkan nasib ribuan tenaga kerja lokal pun bisa terancam. Inilah kenapa BPK mendorong Main ID bukan cuma aktif mengejar tambahan saham, tapi juga memandang ini sebagai langkah strategis untuk mengamankan masa depan industri nikel nasional. Karena kalau Main ID berhasil mengambil alih lebih banyak saham, lalu ikut menentukan arah kebijakan dan distribusi hasil tambang, maka bukan hanya FAIL yang diuntungkan, tapi juga negara. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari FAIL Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernahkah sobat investor berpikir, siapa sih sebenarnya pemilik utama dari perusahaan tambang sebesar FAIL Indonesia? Ternyata, kalau kita bongkar data fundamentalnya, mayoritas saham Inco saat ini dikuasai oleh BUMN Holding Pertambangan, yaitu PT Mineral Industri Indonesia, yang menggenggam sekitar 34% kepemilikan, atau lebih dari 3,5 miliar lembar saham. Menariknya, porsi kepemilikan publik alias masyarakat juga cukup signifikan, mencapai 20,3% atau lebih dari 2,1 miliar lembar. Struktur pemegang saham seperti ini penting untuk kita pahami, karena akan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan ke depan. Apalagi dengan proyek strategis dan hilirisasi tambang yang makin gencar didorong pemerintah. Ketika mayoritas saham dikendalikan oleh entitas negara, maka keputusan-keputusan FAIL ke depan bukan hanya soal laba, tapi juga menyangkut agenda jangka panjang sektor energi dan sumber daya Indonesia. Nah sobat investor, meskipun performa laba Inco tahun 2024 sempat mengalami tekanan cukup dalam, ada satu hal menarik yang gak boleh kita abaikan dari sisi fundamental. Neraca keuangan mereka masih menunjukkan ketangguhan. Per kuartal pertama tahun 2025, total aset FAIL Indonesia naik tipis dari sebelumnya 3,17 miliar dolar di akhir Desember 2024 menjadi 3,18 miliar dolar. Kenaikannya memang gak besar, tapi sinyalnya jelas, manajemen masih berhasil menjaga kestabilan struktur aset meski ada tekanan dari sisi pendapatan. Lebih penting lagi, ekuitas perusahaan juga ikut naik dari 2,73 miliar dolar menjadi 2,75 miliar dolar dalam periode yang sama. Ini artinya, secara fundamental, perusahaan tetap menambah nilai bersih bagi pemegang saham, sebuah sinyal positif bahwa Inco masih punya kekuatan modal yang solid untuk menopang proyek-proyek jangka panjang mereka. Jadi meskipun profit menurun, balance sheet-nya masih sehat. Dan buat investor jangka panjang, ini jadi pertimbangan penting. Karena perusahaan dengan ekuitas yang terus bertumbuh biasanya punya daya tahan yang lebih baik menghadapi gejolak pasar dan harga komoditas yang fluktuatif. Sobat investor, meskipun pendapatan Inco kembali mengalami penurunan, dari 229 juta dolar di kuartal pertama 2024 menjadi hanya 206 juta dolar di kuartal pertama 2025, ternyata ada satu kabar baik dari sisi keuangan yang patut kita soroti, yaitu penurunan liabilitas. Liabilitas atau total kewajiban FAIL Indonesia tercatat menyusut dari 443 juta dolar di akhir Desember 2024 menjadi 425 juta dolar per Maret 2025. Ini artinya, perusahaan berhasil mengurangi beban utangnya secara bertahap. Dalam kondisi harga nikel yang masih bergejolak, langkah ini cukup strategis, karena mengurangi tekanan keuangan dan meningkatkan fleksibilitas modal kerja. Meskipun revenue turun, efisiensi struktur permodalan seperti ini menunjukkan bahwa manajemen tetap disiplin menjaga neraca tetap sehat. Dan ini penting, karena perusahaan yang mampu menjaga rasio utang tetap rendah, biasanya punya ketahanan lebih baik dalam jangka panjang. Jadi, kalau kamu seorang investor yang melihat dari sisi kestabilan dan kemampuan bertahan perusahaan, Inco masih layak untuk dilirik. Tapi tentu saja, tetap perlu dicermati perkembangan harga nikel ke depan, karena itulah bahan bakar utama dari semua mesin profit mereka. Sobat investor, di balik angka-angka yang kadang membingungkan, ada cerita menarik dari kinerja FAIL Indonesia di kuartal pertama 2025.
Meski pendapatan turun, ternyata beban pendapatan juga ikut menyusut, dari 209 juta dolar di Maret 2024, menjadi 187 juta dolar di periode yang sama, tahun ini. Artinya, perusahaan berhasil memangkas sebagian besar biaya produksinya. Dan ini bisa jadi sinyal positif bahwa manajemen sedang berusaha menjaga efisiensi di tengah tekanan harga nikel global yang masih belum stabil. Tapi, cerita belum selesai. Di sisi lain, beban usaha justru naik. Dari yang sebelumnya 6,3 juta dolar, kini melonjak jadi 7,9 juta dolar. Ini artinya, pengeluaran di luar operasional langsung, seperti biaya administrasi, pemasaran, hingga aktivitas korporat, membengkak. Jadi, meskipun fail bisa menekan biaya produksi, peningkatan beban usaha tetap jadi catatan penting dalam laporan keuangan mereka. Ini menunjukkan bahwa tantangan menjaga efisiensi bukan hanya soal produksi, tapi juga soal pengelolaan internal yang harus terus dievaluasi. Sobat investor, dalam analisis fundamental, angka-angka kayak begini penting banget. Karena dari sini kita bisa menilai, apakah perusahaan cuma besar di omset, atau benar-benar cermat dalam mengelola margin. Sobat investor, di tengah berbagai tekanan yang sempat kita bahas tadi, mulai dari penurunan pendapatan hingga naiknya beban usaha, ternyata ada satu kabar yang cukup menggembirakan dari Fail Indonesia. Per Maret 2025, laba periode berjalan mereka melonjak tajam. Dari yang sebelumnya hanya 6,1 juta dolar di Maret 2024, kini meningkat jadi 21,7 juta dolar. Artinya, perusahaan ini berhasil mencetak pertumbuhan laba sebesar lebih dari 3 kali lipat. Dan bukan cuma itu, laba per saham, atau yang biasa kita kenal dengan EPS, earnings per share, juga ikut terkerek naik. Dari 0,0006 dolar per saham, menjadi 0,0021 dolar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun fundamental masih menghadapi tantangan, kinerja Fail Indonesia mulai membaik dalam menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Buat sobat yang punya strategi investasi jangka panjang, angka-angka ini bisa jadi sinyal awal bahwa manajemen Inco sedang dalam fase pemulihan, dan punya potensi membalikan keadaan di tengah ketidakpastian industri nikel global. Tapi sobat investor, meskipun laba bersih sempat naik di kuartal pertama 2025, ada indikator penting lain yang perlu kita perhatikan, yaitu tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan modal pemegang sahamnya. Return on Assets, atau ROA, Fail Indonesia per Maret 2025 tercatat hanya sebesar 0,6%. Artinya, dari setiap 100 dolar aset yang dikelola, perusahaan hanya mampu menghasilkan 60 sen laba bersih. Rendahnya ROA ini menunjukkan bahwa penggunaan aset oleh perusahaan belum cukup optimal untuk mendatangkan keuntungan maksimal. Sementara itu, Return on Equity, atau ROE, juga masih tipis. Hanya di kisaran 0,7%. Ini artinya, bagi pemegang saham, nilai pengembalian atas ekuitas yang mereka tanamkan pun masih sangat kecil. Nah, dua angka ini bisa jadi peringatan buat kita sebagai investor. Meski ada pertumbuhan laba yang positif, tapi efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan return atas aset dan modal masih perlu ditingkatkan. Bisa jadi, perusahaan masih berada di fase pemulihan atau ada tantangan struktural yang harus dibereskan sebelum profitabilitas kembali ke level ideal. Sobat investor, kalau kita gali lebih dalam dari sisi fundamental, ada dua indikator penting yang bisa kasih gambaran seberapa sehat kinerja keuangan Fail Indonesia, yaitu net profit margin dan debt to equity ratio. Per Maret 2025, net profit margin Inco tercatat di angka 10,5%. Artinya, dari setiap 100 dolar pendapatan yang dikantongi, sekitar 10 dolar berhasil disimpan sebagai laba bersih. Ini cukup menarik, apalagi di tengah tekanan harga nikel global dan beban operasional yang masih naik turun. Rasio ini menunjukkan kalau perusahaan masih bisa menjaga efisiensi dan menahan biaya agar profit tetap bertahan. Nah sekarang kita lihat sisi liabilitasnya. Debt to equity ratio atau DR-nya ada di level 15,4%. Itu tergolong sangat konservatif untuk ukuran perusahaan tambang. Artinya, utang Fail Indonesia sangat kecil dibandingkan modal yang dimiliki. Mereka lebih banyak menggunakan modal sendiri ketimbang memakai utang, yang artinya risiko finansialnya relatif rendah. Dengan DR yang sehat dan margin laba yang lumayan, Fail Indonesia masih punya napas panjang buat terus ekspansi, apalagi kalau kita bicara soal proyek hilirisasi nikel ke depan. Tapi tentu saja, tantangannya tetap ada, mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai kebutuhan investasi yang jumbo untuk bangun fasilitas pemurnian. Jadi sobat, secara fundamental, Inco ini ibarat atlet yang lagi pemanasan, belum ngebut, tapi punya stamina dan struktur yang kuat untuk lari maraton. Sobat investor,
Kalau kita mau menilai kesehatan keuangan jangka panjang sebuah perusahaan, nggak cukup cuma lihat laba bersih atau margin aja. Kita juga harus perhatikan arus kas, alias seberapa lancar uang masuk dan keluar dari operasional dan investasi mereka. Nah, per Maret 2025, Fail Indonesia berhasil mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar 55,6 juta dolar. Artinya, bisnis utamanya, yaitu produksi dan penjualan nikel, masih menghasilkan uang tunai yang cukup solid. Ini jadi indikator penting bahwa operasional harian perusahaan masih menghasilkan cash flow yang sehat. Tapi sobat, di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai 128,9 juta dolar. Alias, mereka keluarin uang lebih dari 2 kali lipat dari yang masuk. Uangnya kemana? Salah satunya, tentu buat ekspansi pabrik, pembangunan fasilitas pemurnian, dan proyek hilirisasi nikel yang sedang dikebut pemerintah. Memang kelihatan tekor secara arus kas bersih, tapi ini bukan sinyal negatif. Ini lebih ke strategi jangka panjang. Fail Indonesia lagi dalam fase capital intensif. Mereka lagi tanam modal besar-besaran untuk proyek-proyek yang baru akan berbuah di tahun-tahun mendatang. Jadi, meskipun cash out lebih besar dari cash in, kita bisa bilang perusahaan ini lagi berinvestasi untuk masa depan. Dan buat investor jangka panjang, ini bisa jadi peluang, asal proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan menghasilkan return yang sesuai harapan. Sobat investor, kita lanjut bahas aspek fundamental yang gak kalah penting, aktivitas pendanaan dan posisi kas Fail Indonesia. Di kuartal pertama tahun 2025, Fail hanya menggunakan sekitar 1,5 juta dolar untuk aktivitas pendanaan. Artinya, mereka tidak sedang gencar menarik utang baru, atau membayar utang dalam jumlah besar. Bisa dibilang, perusahaan sedang berada di fase stabil secara struktur permodalan. Tapi sobat, yang cukup mencolok adalah penurunan total kas perusahaan. Dari akhir Desember 2024 ke Maret 2025, kas Fail Indonesia menyusut sebesar 74,8 juta dolar. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengandalkan cadangan kas yang sudah ada untuk mendanai kebutuhan investasi dan operasional. Dengan kata lain, meskipun pendapatan sedang melandai, Fail tetap berani menggelontorkan dana untuk ekspansi. Strategi ini mencerminkan keyakinan manajemen bahwa investasi jangka panjang di sektor nikel, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik, akan memberi imbal hasil yang signifikan di masa depan. Namun, sebagai investor, sobat tetap harus waspada. Penurunan kas yang terlalu cepat, tanpa adanya kompensasi dari kenaikan pendapatan atau pendanaan tambahan, bisa jadi sinyal tekanan likuiditas kalau berlanjut dalam jangka panjang. Makanya penting, buat memantau perkembangan proyek-proyek Fail ke depan. Apakah ekspansi ini mulai menghasilkan revenue baru? Apakah keuangan mereka tetap sehat sambil menanam modal besar? Nah sobat investor, dari seluruh data fundamental yang udah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa Fail Indonesia saat ini berada di posisi yang cukup sehat secara keuangan, meskipun ada tantangan dari sisi pendapatan. Total aset dan ekuitas terus bertumbuh, sementara liabilitas justru menurun. Ini sinyal positif soal struktur modal mereka. Di sisi profitabilitas, meski revenue menurun, Fail berhasil menekan beban pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan akhirnya mencatatkan lonjakan laba bersih lebih dari 3 kali lipat, dari 6 juta dolar jadi 21 juta dolar dalam setahun. Return on asset dan return on equity masih rendah, masing-masing di 0,6% dan 0,7%, menandakan potensi return yang belum optimal, tapi ini wajar, untuk perusahaan tambang yang lagi ekspansi besar-besaran. Net profit margin di angka 10,5%, menunjukkan Fail masih cukup efisien menghasilkan laba dari setiap dolar penjualannya. Selain itu, debt to equity ratio hanya 15,4%, artinya perusahaan masih sangat konservatif dalam penggunaan utang. Meski begitu, patut dicermati juga arus kas mereka. Di kuartal pertama 2025, arus kas operasional memang positif, tapi jumlah kas menurun cukup dalam, akibat aktivitas investasi yang agresif. Ini menunjukkan Fail sedang fokus menanam modal untuk masa depan, terutama di tengah transisi energi global dan booming kendaraan listrik yang butuh nikel dalam jumlah besar. Jadi sobat investor, dari kacamata investor jangka panjang, Inco adalah saham yang menarik. Tapi, kita tetap harus memantau perkembangan proyek, harga nikel dunia, serta strategi perusahaan dalam menjaga likuiditas dan pertumbuhan berkelanjutan. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham.
Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.